Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Gunawan dengan NIM 2421010 Nah, pada pembahasan video kali ini saya akan membahas tentang menganalisis faktor pendorong perubahan kurikulum. Nah, seperti apa sih faktor pendorong perubahan kurikulum itu? Apa saja dan apa saja faktornya? Baik, mari kita pelajari. Nah, di sini hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor pendorong perubahan kurikulum. Nah, tahukah teman-teman, kurikulum di Indonesia sudah mengalami banyak perubahan sejak tahun 1947 hingga kurikulum merdeka sampai saat sekarang ini. Nah, mengapa kurikulum selalu berubah? Nah, yuk kita analisis bersama. Nah, seperti apa analisisnya? Oke. Nah, berikut beberapa faktor-faktor pendorong perubahan kurikulum. Nah, mengapa kurikulum selalu berubah? Nah, karena ada beberapa faktor-faktor pendorong perubahan kurikulum tersebut. Baik, lanjut. Nah, faktor yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Nah, kurikulum harus menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Contohnya seperti dulu pelajaran komputer tidak ada, tapi sekarang menjadi penting karena teknologi digital berkembang sangat pesat. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga merupakan faktor pendorong dari perubahan kurikulum, yang mana kurikulum harus menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Lanjut, 2. Tuntutan dunia kerja dan masyarakat. Nah, sekolah harus menyiapkan siswa agar siap menghadapi kehidupan nyata. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti keterampilan komunikasi, kreativitas, dan kolaborasi semakin dibutuhkan di dunia kerja. Nah, karena keterampilan komunikasi seperti kreativitas dan kolaborasi semakin dibutuhkan di dunia kerja. Nah, tuntutan di dunia kerja dan masyarakat harus bisa berubah. Nah, di sini juga sekolah harus menyiapkan siswa agar siap menghadapi kehidupan nyata. Baik, faktor selanjutnya yaitu perubahan sosial, politik, dan juga ekonomi. Nah, di faktor ini, jika kondisi bangsa berubah, kurikulum pun juga menyesuaikan berubah. Nah, karena kondisi bangsa itu berubah, jadi kurikulum itu juga menyesuaikan berubah. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti setelah reformasi 1998, kurikulum lebih menekankan pada demokrasi HAM dan partisipasi aktif. Baik, lanjut. Nah, faktor yang keempat yaitu filosofi dan tujuan pendidikan nasional. Filosofi dan tujuan pendidikan nasional ini juga termasuk faktor pendorong adanya perubahan kurikulum. Nah, kurikulum selalu diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan nilai di Pancasila. Nah, jadi jika ada pembaruan visi pendidikan, kurikulum pun ikut harus diperbarui. Faktor selanjutnya yaitu hasil evaluasi kurikulum sebelumnya. Nah, setiap kurikulum pasti dievaluasi. Jika ada kelemahan akan diperbaiki di kurikulum berikutnya. Nah, berarti faktor yang kelima ini memang hasil evaluasi atau perbaikan dari kurikulum yang sebelumnya. Jadi adanya juga perubahan dari faktor ini. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kurikulum 2013 dianggap terlalu padat, sehingga lahirlah kurikulum merdeka dengan pendekatan yang lebih sederhana dan juga fleksibel. Sehingga adanya perubahan kurikulum. Baik, lanjut. Nah, kesimpulan dari beberapa faktor perubahan kurikulum tadi yaitu
Faktor pendorong perubahan kurikulum antara lain adalah satu, perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, ini juga termasuk faktor yang mendorong perubahan kurikulum tadi, karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, dua, tuntutan dunia kerja dan juga masyarakat. Nah, dunia kerja yang makin sering dibutuhkan, jadi kurikulum juga harus menyesuaikan untuk segera diadakan perubahan. Nah, yang ketiga yaitu perubahan sosial, politik, dan juga ekonomi. Nah, seiring berjalannya waktu, perubahan sosial, politik, dan ekonomi juga berubah. Nah, jadi di sini kurikulum juga harus dirubah demi menyesuaikan perubahan sosial, politik, dan juga ekonomi. Nah, empat, filosofi pendidikan nasional serta hasil evaluasi kurikulum sebelumnya. Dengan begitu, kurikulum selalu relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa. Baik, lanjut. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Ingat ya teman-teman, kurikulum bukan sekedar pelajaran di kelas, tapi peta jalan untuk mencetak generasi masa depan Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.